Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika kelompok hacker bentrok sama kartel narkoba? Yang mana taruhan dari perlawanan tersebut adalah nyawa. Hal ini beneran kejadian di dunia nyata pada tahun 2011, yaitu sebuah konflik besar terjadi antara kelompok hacker Anonymous dan kartel berbahaya Los Zetas. Semua bermula ketika salah satu anggota Anonymous yang sedang menyebarkan pesan protes tiba-tiba disekap oleh kartel. Hal ini membuat kelompok Anonymous marah dan mengupload video peringatan untuk kartel tersebut. Namun, kartel tidak tinggal diam. Mereka juga menyewa hacker yang bisa memburu balik Anonymous. Konflik ini makin tegang, sampai akhirnya berakhir dengan kesepakatan damai. Kasus ini membuat banyak orang kaget, karena biasanya Anonymous melawan organisasi atau pemerintah. Sekarang, mulai melawan kelompok kartel. Lalu sebenarnya, apa yang benar-benar terjadi? Dan apakah Anonymous akan bergerak hanya dengan kode? Di sini, gua bahas cyber, internet, dan AI. Kalau lu suka, Semua berawal dari hal yang sederhana, yaitu menyebarkan poster. Saat itu, anggota Anonymous sedang melakukan aksi damai yang bernama Operation Paperstorm, yang mana tujuan dari aksi tersebut adalah memprotes kekerasan kartel lewat poster. Saat menyebarkan poster di pesisir Veracruz, salah satu anggota Anonymous diculik kartel Los Zetas. Dari sini, semua mulai memanas. Para kelompok Anonymous muak dengan penculikan dan ancaman Zetas. Pada bulan Oktober 2011, Anonymous mengupload video di channel YouTube Anonymous Ibero-Amerika. Di dalam video tersebut, salah satu anggota Anonymous memperingatkan Los Zetas bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar karena menculik salah satu dari mereka. Mereka juga mengancam akan membocorkan daftar orang yang membantu Los Zetas, yang mereka sebut sebagai loyal servants. Mereka akan membocorkan identitas polisi hingga jurnalis yang membantu kartel jika Sandara tidak dibebaskan. Anonymous from Veracruz, Mexico, and the world, we want you to know that a member has been kidnapped when he was doing Paperstorm in our city. Los Zetas dikasih batas waktu hingga 5 November, yaitu tepat di hari Guy Fawkes, yang mana semua data tersebut akan dibocorkan. Lalu bagaimana tanggapan Los Zetas setelah dapat ancaman dari Anonymous? Kelompok kartel pun tidak tinggal diam. Mereka tidak membalas ancaman tersebut lewat internet, tapi lewat dunia nyata. Para kartel menanggapi video tersebut dengan membunuh seorang blogger di Nuevo Laredo yang diduga sering membahas aktivitas kartel. Dia digantung di jembatan dengan pesan peringatan, agar siapapun tidak macam-macam dengan kartel di internet. Selain itu, Los Zetas mulai menyewa pakar IT dan keamanan siber mereka sendiri untuk melacak lokasi anggota Anonymous dan mencari tahu identitas asli mereka di balik topeng tersebut. Jika sudah tahu lokasi dan identitas aslinya, maka resikonya bukan hanya data, tapi bisa sampai kehilangan nyawa. Di titik ini, anggota Anonymous di Meksiko mulai berada dalam bahaya nyata. Ini bukan lagi soal aksi peretasan atau bocorin data, tapi sudah di soal hidup atau mati. Tekanan ini membuat para kelompok Anonymous terpecah menjadi dua kubu. Anggota Anonymous di Meksiko merasa nyawa mereka terancam dan meminta operasi dibatalkan. Sementara anggota internasional ingin terus melanjutkan. Para kelompok Anonymous di Meksiko mulai terpojok. Dan akhirnya, dilakukanlah negosiasi bawah tanah. Lalu apa isi dari negosiasi tersebut dan bagaimana hasilnya? Setelah negosiasi yang sangat panjang, akhirnya Los Zetas memberikan syarat yang berat. Mereka setuju melepaskan Sandara tersebut, namun dengan ancaman. Jika Anonymous membocorkan satu nama sekutu kartel ke publik, maka 10 orang tak bersalah akan dibunuh untuk setiap nama yang tersebar. Ancaman ini membuat Anonymous memilih keputusan besar, yaitu Anonymous akhirnya mundur dan membatalkan OP kartel pada awal November 2011. Bukan karena kalah, tapi untuk menghindari pertumpahan darah di wilayah Meksiko. Selain itu juga, Sandara memang dilepaskan dalam kondisi hidup. Reaksi masyarakat Meksiko pun banyak yang merasa ngeri melihat seberapa kuat pengaruh kartel. Kasus ini benar-benar ngebuka mata dunia soal seberapa ngerinya kontrol kartel di Meksiko. Sebagian orang bertanya-tanya,
Apakah Anonymous beneran punya data valid atau cuma hanya bentakan kepada kartel? Di posisi saat ini, Anonymous bukan lagi berurusan dengan data, tapi sudah dengan nyawa. Karena keputusannya tak sebanding dengan konsekuensinya, keahlian coding yang mereka punya ternyata tidak berguna saat menghadapi pasukan militer kartel di dunia nyata. Semua berawal dari aksi sederhana menyebarkan poster, tapi hampir berujung pada ancaman pembunuhan terhadap orang-orang yang gak bersalah. Singkatnya, Anonymous sadar bahwa mereka bukan pahlawan super yang kebal peluru. Mundurnya mereka adalah keputusan paling logis untuk mencegah tragedi yang lebih besar. Kasus ini menjadi sejarah, yang dimana kelompok aktivis internet mencoba mengintervensi perang narkoba berbahaya. Gimana menurut kalian? Apakah Anonymous bisa saja melanjutkan operasi kartel tersebut tanpa pertumpahan darah? Tulis pendapat kalian di bawah dan kita diskusikan bersama. Dan kalau kalian tertarik dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe.